Sejarah dan kisah pembangkangan Bani Israel Part 3. Nabi Musa kemudian memerintahkan Bani Israel untuk mendatangkan sapi betina dan menyembelihnya. Namun Bani Israel malah menertawakannya karena menganggap tidak ada hubungannya sapi betina dengan pelaku pembunuhan tersebut. Karena mereka terus bertanya mengenai sapi yang diminta Nabi Musa, Allah mempersulit kriteria sapi yang harus mereka datangkan sehingga hampir-hampir mereka tidak dapat menemukannya. Terdapat juga kisah batu yang berlari membawa baju Nabi Musa yang mana itu adalah rencana Allah untuk membantah tuduhan Bani Israel bahwasanya Nabi Musa memiliki penyakit kulit karena tidak bersedia mandi bersama mereka. Ada juga kisah beberapa kaum Bani Israel ikut mencibir dan menjatuhkan martabat Nabi Musa ketika Korun bin Yasar yang sangat kaya raya memfitnah Nabi Musa berzina dengan seorang pelacur. Begitulah kaum Bani Israel yang tiada henti kufur terhadap nikmat Allah dan membangkang kepada Nabi Musa. Sesampainya di pinggiran Baitul Maqdis, Allah memerintahkan Bani Israel untuk berperang melawan kaum Amalikoh yang menghuni kota Ariha di Baitul Maqdis, namun mereka dengan tegas menolaknya. Mereka malah melakukan perzinahan dengan para wanita penghibur yang dikirim Bal'am bin Baura agar Allah menjauhkan Bani Israel dari rahmat Allah. Allah pun menghukum Bani Israel dengan tidak bisa memasuki Baitul Maqdis sampai Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Setelah 40 tahun hidup berpindah-pindah di gurun, Bani Israel berhasil memasuki kota Ariha dengan dipimpin murid Nabi Musa, yaitu Nabi Yusak bin Nun. Nabi Yusak memerintahkan Bani Israel untuk mengucapkan syukur ketika masuk gerbang Ariha tersebut, namun mereka malah mengganti kalimatnya dengan kalimat ejekan untuk meminta makanan. Allah menghukum mereka dengan memberikan mereka penyakit taun sampai mereka tewas karena penyakit tersebut. Setelah beberapa lama menempati Ariha, Nabi Yusak pun wafat dan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Syamwil. Bani Israel kemudian meminta kepada Nabi Syamwil agar Allah memilihkan raja untuk mereka agar memimpin mereka melawan kaum Filistin yang dipimpin Jalut yang berada di pusat kota Baitul Maqdis. Kemudian Allah memilih Talut dengan memberikan kepada Talut tabut perjanjian Nabi Musa yang telah lama hilang sebagai tanda Allah telah memilihnya. Namun beberapa orang kaya Bani Israel menolak pilihan Allah tersebut karena merasa Talut bukan dari golongan orang kaya. Setelah Talut diangkat menjadi raja, ia kemudian berangkat menuju Baitul Maqdis dengan pasukannya dari orang-orang Bani Israel. Ketika sampai di sebuah sungai, Talut melarang pasukannya meminum air dengan berlebihan di sungai tersebut. Namun Bani Israel tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga mereka menjadi lemas, tak berdaya. Alhasil hanya tersisa sedikit dari pasukan Bani Israel yang berangkat untuk berperang melawan Jalut. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi Daud yang masih muda bisa mengalahkan Jalut sendirian yang membuat semua pasukan Jalut kabur meninggalkan peperangan. Singkat cerita, setelah kemenangan tersebut, Bani Israel mendirikan kerajaan di Baitul Maqdis dengan dipimpin Talut sebagai raja. Kemudian diteruskan Raja Saul, dan akhirnya Nabi Daud yang menjadi raja Bani Israel setelah dinikahkan dengan putri Raja Talut. Di masa Nabi Daud, kerajaan Bani Israel mulai berkembang pesat dan bisa menaklukkan wilayah-wilayah lain di sekitar Baitul Maqdis.